Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Almin Hadini dari kelas 3 PAIA dengan nomor NIM 22411040222. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sumber belajar PAI berbasis multimedia. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Pertimbangan utama jika saya mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Mungkin yang pertama akan saya lakukan itu akan melihat dulu ketersediaan teknologi atau multimedianya. Jadi harus ada multimedia yang bisa dijangkau dengan komputer atau bisa pakai laptop atau HP yang dapat membuat siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Lalu kesesuaian dengan kurikulum dan materi. Jadi setiap pembelajaran yang dilakukan dengan multimedia harusnya itu bisa sesuai dengan standar pendidikan supaya siswa itu memperoleh manfaat dari pengetahuan dan keterampilannya. Nah, yang terpenting juga materi yang kita sajikan itu bisa interaktif dan menarik. Nah, sehingga siswa itu bisa menjadi tertarik dan tidak bosan dengan pembelajaran PAI yang biasanya itu hanya disajikan dengan metode ceramah. Lalu kita bisa mempertimbangkan akses bagi peserta didik. Jadi agar semua siswa itu dapat mengikuti pembelajaran. Contohnya, bagi peserta didik di tingkat MI dan MTS sederajat yang belum diizinkan sekolah untuk membawa HP, maka guru dapat menyediakan multimedia yang sekiranya itu bisa dilaksanakan tanpa memakai HP. Misalnya bisa memakai video interaktif atau video animasi yang ditampilkan oleh guru dengan memakai proyektor. Nah, kemudian kita juga perlu mempertimbangkan sumber pembelajaran yang digunakan agar tidak melenceng dari syariat Islam. Kayak misalnya kita itu mau mengambil materi video atau film religius untuk sumber belajar. Jadi kita juga harus mempertimbangkan jika video atau film itu tidak melanggar aturan Islam. Nah, kemudian juga kita perlu mengevaluasi juga mempertimbangkan agar pembelajaran yang kita lakukan itu masih tetap relevan, dan juga kita perlu memperbaiki jika ada kekurangan dan hambatan dalam melakukan pembelajaran. Lalu soal kedua, jika saya sebagai guru PAI, sumber belajar berbasis multimedia yang saya pakai untuk pembelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak. Nah, yang pertama itu pada pembelajaran fikih. Nah, saya di sini akan memakai PowerPoint, misalnya dengan mengambil materi bab taharah yaitu wudu. Nah, jadi yang ditambahkan pada PowerPoint yaitu materi seputar pengertian, ada rukun, ada sunnah, tata cara, dan juga sebagainya. Lalu di PowerPoint tersebut kita itu bisa menambahkan video interaktif seperti video animasi yang menjelaskan tata cara, dan setelah itu peserta didik bisa mempraktikkan satu persatu di dalam kelas, dan nantinya ini bisa dinilai dan dimasukkan ke nilai praktek. Nah, yang kedua, kalau di pembelajaran SKI, misalnya dengan mengambil materi dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, di sini saya memakai modul interaktif yang konsepnya itu multimedia interaktif. Jadi di sini menampilkan banyak gambar-gambar dan video terkait yang bisa mendukung informasi pembelajaran. Nah, yang ketiga pada pembelajaran akidah akhlak. Nah, materinya itu 6 sifat-sifat mulia dalam Islam. Jadi guru bisa memakai multimedia dengan modul interaktif juga seperti yang tadi. Nah, jadi modul di sini isinya itu menjelaskan sifat-sifat seperti jujur, sabar, bisa juga kasih sayang. Di sini
video dan gambar juga sesuai materi tersebut. Juga bisa membuat kuis atau teka-teki dengan memakai komputer, dan nanti guru dan peserta didik dapat mengevaluasi apakah sifat-sifat tersebut sudah biasa diamalkan di kehidupan sehari-hari atau belum. Lalu soal yang ketiga itu pengertian artificial intelligence atau AI. Jadi AI itu adalah kecerdasan yang ditambahkan ke sebuah sistem yang diatur ilmiah, dan AI ini diciptakan oleh suatu mesin atau komputer supaya bisa melakukan kecerdasan atau pekerjaan seperti apa yang bisa dilakukan manusia. Nah, karakter AI itu ada banyak. Yang pertama, pembelajarannya itu mendalam, yaitu teknik pembelajaran mesin yang mengajarkan komputer untuk melakukan apa yang dilakukan manusia. Nah, ini dilakukan secara alami, yaitu belajar dengan contoh. Misalnya itu seperti membuat AI yang bisa membuat teks otomatis. Nah, yang kedua itu ada chatbot, yakni seperti apa ya, perangkat lunak yang menyediakan kolom untuk memecahkan masalah seseorang dengan menginput audio atau teks. Jadi teks ini apa ya, menimbulkan respon jika ada perintah, contohnya kayak ChatGPT. Lalu yang ketiga, AI itu memiliki kemampuan beradaptasi dan belajar, di mana AI ini seperti algoritma yang memungkinkannya dapat memperbarui pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman baru. Misalnya pada sistem rekomendasi yang digunakan oleh platform streaming musik seperti pada Spotify, yang belajar dari kebiasaan pengguna dan menyesuaikan saran berdasarkan lagu dan film yang ditonton sebelumnya. Lalu yang keempat, kemampuan pemrosesan bahasa alami. Jadi AI itu bisa memahami dan menghasilkan teks berdasarkan ucapan dan bahasa manusia. Nah, ini juga termasuk ke karakteristik chatbot. Nah, lalu kreativitas dan inovasi. Nah, ini kan berbeda dengan apa yang terlihat dalam kapasitas manusia. Nah, AI itu menawarkan cara-cara baru dan seringkali tak terduga untuk mengatasi tantangan dan menciptakan karya baru. Nah, jadi kesimpulannya, AI itu mempunyai banyak karakteristik. Jadi bisa membuka cakrawala baru di di dunia teknologi dan interaksi manusia. Nah, memiliki kemampuan juga untuk beradaptasi dan mengambil keputusan otomatis. Lalu memahami bahasa manusia, juga menampilkan aspek-aspek kreativitas. Yang AI itu kan mempengaruhi dan memperkaya cara kita untuk berinteraksi dengan dunia digital. Nah, selain itu AI itu juga memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dengan efisien. Kemudian yang terakhir, bagaimana jika AI itu digunakan untuk pengembangan sumber belajar. Nah, jadi jenis AI itu kan banyak sekali, dan tentunya manfaat AI itu juga sudah banyak kita rasakan di dunia pendidikan. Jadi kita itu lebih mudah untuk mengakses informasi dengan memakai AI. Nah, sebagai guru juga kita bisa menciptakan suasana belajar yang baru. Tidak hanya interaksi antara guru dengan siswa, tetapi siswa itu juga bisa lebih interaktif dalam pembelajaran. Lalu misalnya contohnya itu kita memakai Perplexity AI, jadi kita bisa mencari materi dengan cepat. Nah, sudah ada sudah ada referensinya juga. Nah, lalu ada quizzes dan juga word wall. Nah, jadi guru itu bisa membuat beraneka jenis kuis, tidak hanya kuis pilihan ganda seperti biasa. Jadi walaupun siswa mengerjakan kuis, tetapi dengan memakai bentuk yang baru, nah, siswa akan lebih excited dan merasa antusias. Lalu
juga bisa memakai Canva, dan banyak juga AI yang bisa membuat PowerPoint. Jadi guru itu bisa membuat PowerPoint yang memuat materi terkait dengan dibuat sekreatif mungkin agar peserta didik itu tidak bosan dan tidak jenuh jika hanya belajar dengan buku saja. Kemudian AI itu bisa mengidentifikasi kesulitan siswa dan otomatis juga bisa memberi materi dan latihan tambahan. Jadi intinya itu AI itu kan memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pembelajaran siswa. Tetapi memakai AI itu juga harus didasarkan pada prinsip pedagogi, apalagi kita sebagai calon guru yang baik yang bisa memberi manfaat bagi siswa. Karena seiring bertambah majunya teknologi, kita perlu memanfaatkan teknologi yang ada. Lalu teknologi itu kan juga kegunaannya banyak, tidak hanya kalau ada yang negatif kita ambil sisi positifnya saja. Mungkin seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.